Setelah 2 tahun berada di Indonesia, seorang wanita Perancis kembali ke tanah airnya. Ibunya yang datang menjemput di bandara bahkan tidak mengenali putrinya sendiri saking drastisnya perubahan yang terjadi. Ini adalah kisah transformasi luar biasa dari Elodie, seorang wanita dari keluarga pengacara di arondisemen ke-16 Paris, yang telah mengurung diri selama lebih dari 10 tahun karena bekas jerawat dan rasa percaya diri yang rendah. Kalau mau menyatakan cinta dengan wajah seperti itu, sebaiknya kau bercermin dulu. Kata-kata pedas itu begitu melukainya hingga ia berpikir untuk berhenti sekolah. Bagaimana mungkin gadis yang sama kini telah berubah total? Orang tuanya, yang selama 2 tahun menentang kepergiannya ke Indonesia, akhirnya luluh oleh permohonan putus asa sang putri dan berjanji untuk mendukungnya. Perubahan yang ia tunjukkan hanya dalam beberapa minggu setelah menginjakkan kaki di tanah Indonesia adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah ia bayangkan. Seiring berjalannya waktu, teman-temannya di Prancis justru yang lebih dulu memberikan proposal-proposal mengejutkan. Apa yang sebenarnya telah mengubah hati orang tua yang telah mengkhawatirkan putrinya selama lebih dari 1 dekade? Mari kita simak bersama kisah pengalamannya yang luar biasa. Halo, semuanya. Kisah yang akan saya ceritakan hari ini mungkin sulit untuk dipercaya. Ini adalah kisah tentang bagaimana seorang wanita Perancis berusia 29 tahun terlahir kembali menjadi pribadi yang sama sekali berbeda di Indonesia. Ketika saya mengingatnya kembali, semua terasa seperti sebuah film. Nama saya Elodie. Saya seorang Parisien sejati, lahir dan besar di arondisemen ke-16 Paris. Jika Anda tahu Paris, Anda akan mengerti distrik seperti apa arondisemen ke-16 itu. Sebuah kawasan perumahan mewah di mana menara Eiffel bisa terlihat, di sanalah saya dibesarkan. Ayah saya adalah seorang pengacara mitra senior di Bernard Partners, salah satu firma hukum terbesar di Perancis. Ibu saya adalah dekan di Sekolah Seni Nasional Paris. Dari luar, saya adalah seorang putri dari keluarga yang tidak kekurangan apapun. Di ruang tamu kami, tergantung lukisan asli karya Chagall, dan pergi ke gedung opera setiap akhir pekan adalah rutinitas biasa. Namun, hidup saya tidak semewah itu. Sejak kecil, saya memiliki masalah jerawat yang parah. Mulai usia 13 tahun, bintik-bintik merah mulai muncul di seluruh wajah saya, dan seiring waktu, bintik itu meninggalkan bekas luka. Selain itu, saya memiliki postur tubuh yang gemuk. Dengan tinggi sekitar 160 cm, berat badan saya selalu berada di kisaran 75 kg. Ibu selalu berkata, Elodie, semua wanita di keluarga kita anggun dan cantik, kamu juga harus seperti itu. Setiap kali mendengar kata-kata itu, dada saya terasa sesak. Mengapa saya berbeda dari anggota keluarga yang lain? Mengapa hanya saya yang seperti ini? Pertanyaan itu selalu menghantui saya. Saat di sekolah dasar, semuanya masih baik-baik saja. Anak-anak masih tulus, selama bisa bermain dan bersenang-senang bersama, penampilan tidak menjadi masalah untuk berteman. Tetapi segalanya berubah ketika saya masuk sekolah menengah pertama. Sekolah saya adalah sekolah swasta Sainte-Marie de Passy yang terkenal di Paris. Anak-anak yang bersekolah di sana semuanya benar-benar cantik dan bergaya, seolah-olah mereka baru saja keluar dari majalah mode. Hanya saya yang terlihat sangat aneh dan tidak pada tempatnya. Kejadian itu terjadi saat saya kelas 2 SMP. Saat pelajaran olahraga, kami akan bermain sepak bola dan diminta untuk membentuk tim. Tidak ada satupun tim yang mau memilih saya. Saya tersisa sendirian sampai akhir, hingga akhirnya sebuah tim dengan terpaksa menerima saya. Saat itu, seorang anak berkata, Elodie, kalau melihat bola, dia pasti teringat donat. Anak-anak lain tertawa terbahak-bahak. Hari itu, ketika pulang ke rumah dan bercermin, saya merasa kata-kata itu benar adanya. Wajah saya terlihat seperti donat yang bulat. Malam itu, saya membenamkan wajah ke bantal dan menangis untuk waktu yang sangat lama. Ketika masuk SMA, keadaan menjadi lebih buruk. Di antara teman-teman, saya selalu berada di pojok. Dan saat berfoto, saya selalu bersembunyi di barisan paling belakang. Menghabiskan waktu istirahat makan siang sendirian di perpustakaan sudah menjadi rutinitas harian saya. Di tengah semua itu, pada usia 18 tahun, sebuah peristiwa terjadi yang sepenuhnya mengubah hidup saya. Ada seorang siswa laki-laki bernama Jonathan. Dengan tinggi 185 cm, rambut pirang, dan mata biru, dia adalah gambaran klasik pria Prancis yang tampan. Dia adalah anak paling populer di sekolah, ketua klub drama, dan juga jago bermain sepak bola. Selama lebih dari setahun, saya memendam perasaan padanya. Jantung saya berdebar kencang hanya dengan melihatnya lewat di koridor. Melihat senyumnya saja sudah bisa membuat suasana hati saya baik sepanjang hari. Mungkin terdengar konyol, tapi saya pikir itulah yang namanya cinta. Suatu hari, saya memberanikan diri untuk menyatakan perasaan saya. Teman saya, Clara, yang mendorong saya, Elodie, semua orang tahu kamu suka Jonathan. Coba saja sekali, katanya. Jadi, sepulang sekolah, saya menunggunya di taman sekolah. Tak lama, Jonathan muncul bersama teman-temannya, Luke, Maxime, dan Adrien. Mereka datang berempat.
Dengan hati gemetar, saya berkata, Jonathan, ada yang ingin kubicarakan. Saat itu juga, Jonathan dan teman-temannya mulai tertawa. Lalu Jonathan berkata, Elodie, kamu benar-benar pemberani, ya. Tapi kalau mau menyatakan cinta dengan wajah seperti itu, sebaiknya kau bercermin dulu. Luke bertepuk tangan sambil berteriak, ini kemenangan telak, Jonathan. Kau menang. Ternyata, mereka bertaruh kapan saya akan menyatakan cinta. Maxime bertaruh saya akan melakukannya dalam seminggu. Sementara Jonathan bertaruh saya akan melakukannya minggu ini. Saya hanyalah bahan permainan mereka. Adrien, sambil memegang ponselnya, berkata, aku sudah merekam ini. Harus kutunjukkan pada semua orang. Wajah saya langsung pucat pasi. Kaki saya lemas dan saya tidak sanggup berdiri. Saya ingin berteriak, hentikan. Tapi suara saya tidak keluar. Saya hanya bisa lari dari sana, diiringi suara tawa mereka di belakang. Malam itu, saat pulang dan bercermin, kata-kata Jonathan terasa begitu benar. Wajah penuh bekas jerawat, tubuh yang bulat. Saya benar-benar manusia yang tidak menarik bagi siapapun. Sejak hari berikutnya, saya tidak mau pergi ke sekolah. Hei, gadis itu menyatakan cinta pada Jonathan, loh. Berani sekali, ya, tapi tahu tidak apa yang dikatakan Jonathan, bisik-bisik seperti itu terdengar di koridor. Bahkan ada yang memanggil saya Elodie Donat. Seminggu kemudian, hal yang lebih mengejutkan terjadi. Video yang direkam Adrien diunggah ke grup obrolan sekolah. Adegan saat saya menyatakan cinta dan saat Jonathan menolaknya terekam jelas. Kolom komentar dipenuhi dengan kata-kata seperti hahaha, serius pemberani. Elodie hebat. Jonathan kerja bagus. Hari itu, saya pergi ke toilet dan menangis selama lebih dari 1 jam. Sambil menatap cermin, saya terus bergumam, kenapa aku begini? Kenapa hanya aku yang begini? Saya pulang ke rumah dan berkata kepada ibu saya, Ibu, aku ingin berhenti sekolah. Ibu terkejut dan bertanya, ada apa? Apa yang terjadi? Saya menceritakan semuanya, tentang Jonathan, tentang taruhan itu, tentang video itu. Ayah saya berkata, kamu tidak boleh lari seperti itu. Dunia memang seperti itu. Namun, ibu saya, melihat kondisi saya, berkata, mungkin kamu boleh beristirahat sejenak. Akhirnya saya berhenti sekolah. Saya belajar di rumah dengan guru privat untuk persiapan ujian masuk universitas. Selama setahun itu, saya hampir tidak pernah keluar rumah. Saya takut bertemu orang. Saya berhasil masuk universitas, diterima di Fakultas Sastra Universitas Sorbonne, tetapi hidup saya tetap terkurung di kamar asrama. Saya jarang masuk kelas dan tidak bergaul dengan teman-teman. Sepanjang hari saya hanya menonton Netflix di kamar atau berbelanja online. Teman sekamar saya, Isabel, khawatir. Elodie, ada apa denganmu akhir-akhir ini? Ayo kita pergi ke pesta bersama, ajaknya. Tapi saya menolak, aku baik-baik saja. Aku hanya suka sendirian. Orang tua saya juga khawatir. Ibu pernah berkata, Elodie, kamu terlihat lebih kurus, padahal kenyataannya, sering kali saya tidak makan dengan benar bahkan sekali sehari pun. Saya tidak punya nafsu makan, dan apapun yang saya makan terasa hambar. Mereka menyarankan konselor psikologis dan spesialis kulit, tetapi saya menolak semuanya. Aku tidak butuh perawatan. Aku mau hidup seperti ini saja. Setelah menjalani hidup seperti itu selama hampir 3 tahun, suatu hari saat menonton YouTube, saya tidak sengaja menemukan video seorang YouTuber kecantikan dari Indonesia. Wanita di gambar thumbnail video itu memiliki bekas jerawat yang sama seperti saya. Karena penasaran, saya mengkliknya. Saya tidak mengerti bahasa Indonesia, tetapi dari subtitle, saya tahu video itu tentang seorang wanita dengan bekas jerawat parah yang merawat kulitnya dengan bahan-bahan alami. Namun, di video itu, saya melihat sesuatu yang benar-benar mengejutkan. YouTuber itu berkata, saya melakukan ini bukan untuk menjadi cantik, tapi untuk menjadi sehat. Di Perancis, tidak ada yang pernah mengatakan hal seperti itu. Saya selalu diberitahu, kamu harus cantik, kamu harus kurus, kamu harus menghilangkan bekas lukamu. Malam itu, saya mulai mencari tahu tentang Indonesia. Makanan, budaya, dan filosofi mereka tentang kecantikan. Semuanya terasa sangat menakjubkan. Orang Indonesia tampaknya lebih menghargai kesehatan tubuh dan pikiran daripada penampilan luar. Terutama budaya kuliner Indonesia yang sangat mengesankan bagi saya. Jamu, sayur-sayuran bening, sup rempah semuanya dibuat dengan filosofi bahwa itu baik untuk tubuh. Masakan Perancis memang lezat, tetapi saya tahu bahwa keju dan mentega yang berlebihan tidak baik untuk kulit. Saat itulah sebuah pikiran muncul di benak saya. Bagaimana jika aku memulai hidup baru di tempat di mana tidak ada seorang pun yang mengenalku? Tiba-tiba, negara bernama Indonesia tampak seperti sebuah harapan bagi saya. Ketika saya memberitahu orang tua bahwa saya ingin pergi ke Indonesia, suasana di ruang tamu menjadi hening. Ayah meletakkan korannya dan bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan di Indonesia?" Ibu saya khawatir.
Bagaimana kamu akan hidup di sana tanpa mengerti bahasanya? Tetapi untuk pertama kalinya, saya berbicara dengan suara yang penuh keyakinan. Ayah, Ibu, jika terus seperti ini, aku akan benar-benar hancur. Aku ingin memulai awal yang baru di Indonesia. Mendengar kata-kata itu, ibu saya menangis dan berkata, "Baiklah, cobalah sekali. Kami akan membantumu." Ayah, setelah berpikir sejenak, juga berkata, "Jika itu yang benar-benar kamu inginkan, kami akan mendukungmu." Pada bulan Maret 2019, saya akhirnya naik pesawat menuju Indonesia. Perasaan saat mendarat di Bandara Ngurah Rai, Bali, masih saya ingat sampai sekarang. Bahkan dari bandara saja, ada sesuatu yang berbeda. Orang-orang tidak menatap saya. Di Perancis, tidak ada yang mau menatap wajah saya dengan benar, tapi saya punya firasat bahwa di Indonesia mungkin akan berbeda. Tempat pertama yang saya tinggali adalah sebuah villa mewah di kawasan Ubud, Bali. Orang tua saya menyewakan sebuah villa seluas sekitar 50 meter persegi agar saya bisa tinggal di tempat yang aman dan bersih. Biaya sewanya saja lebih dari 20 juta rupiah per bulan, tetapi orang tua saya berkata, "Jangan khawatir tentang uang. Lakukan saja apa yang ingin kamu lakukan. Hidup di Indonesia tidaklah mudah. Bahasa Indonesia sangat sulit. Bahkan untuk membeli sesuatu di warung pun butuh perjuangan." Ketika saya mencoba bertanya ini berapa harganya, dan malah terdengar seperti ini berparaga, seorang ibu penjaga warung dengan ramah menunjukkan harganya menggunakan kalkulator, namun perubahan sesungguhnya dimulai dari makanan. Di Perancis, saya terbiasa makan croissant dengan banyak mentega atau hidangan yang penuh keju. Di Indonesia, saya mulai makan tempe, sayur bening, dan minum jamu. Makanan pertama yang saya coba adalah jamu kunyit asam. Saya memesannya di sebuah warung jamu dekat villa, dan aroma herbal yang khas langsung tercium. Bagaimana cara meminum ini? Pikir saya, saat saya mencicipinya, rasa asam, sedikit pahit, dan aroma kunyit yang kuat membuat kepala saya pusing sejenak. Saya hampir kehilangan kata-kata karena terkejut, tetapi anehnya, saya ingin mencicipinya lagi. Rasa yang kompleks, aroma rempah yang segar, dan khasiatnya yang menyehatkan terasa sangat adiktif. Sayur bening juga awalnya terasa aneh. Apa ini? Air rebusan sayur? Pikir saya. Tapi setelah saya mencicipinya, rasanya begitu segar dan ringan. Terutama saat pertama kali makan sayur bening bayam, saya benar-benar terkejut. Tekstur bayam yang lembut dan kuah bening yang gurih terasa begitu menyegarkan. Makanan yang penuh sayuran segar juga hal baru. Lalapan dengan sambal, urap, gado-gado semuanya terasa nikmat dan menyegarkan. Di Perancis, saya belum pernah makan sayuran yang diolah dengan cara yang begitu beragam. Tapi yang paling mengejutkan adalah tempe. Pertama kali mencicipinya, saya berpikir, apa ini? Rasanya aneh. Tetapi setelah beberapa hari, saya menjadi ketagihan. Tekstur yang padat namun lembut, rasa gurih khas fermentasi, dan bumbu manis dari tempe bacem benar-benar memikat. Terutama saat makan nasi hangat dengan tempe goreng, saya bahkan sering minta tambah. Sekitar sebulan kemudian, selera saya benar-benar berubah. Makanan Perancis tiba-tiba terasa sangat berminyak dan berat. Setelah makan hidangan Indonesia, perut dan tubuh saya terasa lebih ringan. Untuk belajar bahasa Indonesia, saya mendaftar di sebuah sekolah bahasa di Ubud. Di sana, saya bertemu seorang teman Indonesia bernama Dewi. Dewi sedang belajar bahasa Perancis, dan ia mengusulkan agar kami melakukan pertukaran bahasa. "Kak Elodie, saya belajar bahasa Perancis, dan kakak belajar bahasa Indonesia, ya?" Berkat Dewi, beradaptasi dengan kehidupan di Indonesia menjadi jauh lebih mudah. Setelah kelas bahasa selesai, kami sering pergi ke kafe dan saling mengajari bahasa. Ketika Dewi bertanya, "Kak, makanan Indonesia apa yang paling kakak suka?" Saya menjawab, "Tempe." Awalnya aku kaget dengan rasanya, tapi sekarang aku ketagihan. Setiap kali saya menjawab dalam bahasa Indonesia, Dewi bertepuk tangan. Dalam percakapan dengan Dewi, saya juga mulai menceritakan masalah kulit saya. "Dewi, bagaimana tentang perawatan kulit di Indonesia? Apa berbeda dengan di Perancis?" Dewi pun memberitahu saya, "Kak, klinik kulit di Indonesia bagus-bagus, loh. Terutama di daerah sini, ada tempat yang terkenal." Sebulan setelah itu, atas saran Dewi, saya pergi ke sebuah klinik kulit di dekat Ubud. Bekas jerawat selalu menjadi masalah besar bagi saya. Setelah mendaftar dan menunggu, seorang ibu-ibu yang duduk di depan saya berkata, "Oh, orang asing, ya? Punya masalah kulit, ya?" Lalu ia menambahkan, "Dokter di sini beda dari yang lain. Beliau tidak hanya melihat kulit, tapi juga hati pasiennya." Akhirnya giliran saya tiba. Dokter kepala adalah seorang pria berusia pertengahan 50-an dengan aura yang tenang. Kata pertama yang ia ucapkan saat melihat saya adalah, "Pasti berat, ya. Anda pasti sangat menderita karena masalah kulit ini." Mendengar kata-kata itu, saya hampir menangis. Di Perancis, tidak ada yang pernah menanyakan perasaan saya terlebih dahulu. Dokter itu memeriksa wajah saya dengan teliti dan berkata, "Nona, daripada melakukan perawatan kulit,
mari kita ubah dulu pola hidup Anda. Kami di sini tidak hanya merawat kulit, kami melihat ritme kehidupan terlebih dahulu. Seketika itu, hati saya serasa berhenti. Di Perancis, tidak ada yang pernah mengatakan hal seperti itu. Selalu saja, lakukan laser ini, gunakan produk ini. Tetapi dokter di Indonesia ini berbicara tentang akar masalahnya. Apa maksud Anda? Tanya saya. Dokter itu menjelaskan dengan senyum, tidur lebih awal di malam hari, makan makanan yang baik, kurangi stres, dan berolahraga secara teratur, maka kulit Anda akan membaik dengan sendirinya. Jangan mencoba mengubah penampilan luar Anda. Cobalah untuk merawat tubuh Anda dari hati. Setelah keluar dari ruang praktik, saya pergi ke toilet dan menangis sejenak. Kata-kata dokter itu terus terngiang di kepala saya. Kami melihat ritme kehidupan terlebih dahulu. Kata-kata itu membuat saya menangis sejadi-jadinya. Saya sadar betapa salahnya cara berpikir saya selama ini. Malam itu, sambil bercermin, saya bertekad. Aku ingin membawa filosofi ini ke Perancis. Dari situlah perubahan yang sesungguhnya dimulai. Setiap hari, saya tidur pukul 11 malam dan bangun pukul 7 pagi. Pagi hari saya selalu minum jamu hangat, dan untuk makan siang, saya pergi ke warung makan yang menyajikan banyak sayuran. Malam harinya, saya makan salad ringan atau bubur. Terutama jamu kunyit asam yang saya minum di pagi hari, rasanya benar-benar ajaib. Awalnya saya berpikir, minum ini di pagi hari. Tapi setelah meminumnya, perut terasa hangat dan hari terasa dimulai dengan segar. Saya juga mulai berolahraga. Saya sering pergi berjalan-jalan santai di sepanjang sawah di dekat villa saya. Berjalan perlahan di tengah pemandangan hijau menjadi rutinitas harian saya. Para petani yang saya temui di sawah sangat ramah. Oh, turis, ya. Suka makanan Indonesia? Tanya mereka sambil kadang-kadang menawarkan buah. Dewi juga mengajari saya tentang luluran. Kak, coba deh luluran, rasanya enak banget di badan, sarannya. Awalnya saya berpikir, apa enaknya hanya duduk diam saat tubuh digosok, tapi setelah mencobanya, rasanya benar-benar berbeda. Setelah sekitar 20 menit dilulur dengan ramuan tradisional, seluruh tubuh terasa hangat dan pikiran menjadi tenang. Rutinitas perawatan kulit saya juga berubah. Di Perancis, saya menggunakan banyak produk mahal, tetapi di Indonesia, saya membuatnya sederhana. Saya membersihkan wajah dengan cermat menggunakan cleansing oil, lalu hanya memakai toner, serum, dan krim. Sebagai gantinya, sekitar 2 kali seminggu, saya menggunakan masker madu atau masker bengkuang. 3 bulan kemudian, perubahan mulai terlihat. Pertama, warna kulit saya menjadi lebih cerah. Jerawat berkurang, dan entah kenapa wajah saya terasa lebih tirus. Berat badan saya juga turun dari 75 kg menjadi 68 kg. Saat itulah saya memulai Instagram. Saya membuat akun bernama @elodie di Bali dan mulai mencatat kehidupan sehari-hari saya seperti buku harian. Awalnya hanya untuk dokumentasi pribadi, hari ini makan gado-gado, jalan-jalan di sawah Tegalalang. Saya mengunggah kegiatan sepele seperti itu dalam bahasa Perancis dan Inggris. Ternyata, responsnya lebih baik dari yang saya duga. Teman-teman di Perancis berkomentar, "Elodie, kamu kelihatannya berbeda." Ya, dan orang-orang dari seluruh dunia mulai mengikuti akun saya. Terutama orang-orang yang berjuang dengan masalah kulit dan kepercayaan diri, mereka memberikan banyak dukungan. Saya juga punya masalah jerawat. Apakah saya bisa berubah seperti Elodie? Apakah makanan Indonesia benar-benar baik untuk kulit? Saya juga mau coba. Saya orang Perancis, melihat Anda membuat saya lebih berani. Melihat komentar-komentar seperti itu, saya merasa tidak sendirian. Saya sadar bahwa ada banyak orang di dunia yang menderita seperti saya, dan catatan perubahan saya memberikan harapan bagi mereka. Setengah tahun kemudian, pengikut saya mencapai lebih dari 20.000. Berbagai merek mulai menawarkan kerjasama, tetapi saya memilihnya dengan hati-hati. Saya hanya merekomendasikan produk yang benar-benar saya pakai dan rasakan manfaatnya. Terutama, saya banyak memperkenalkan produk-produk alami dari Indonesia. Setahun kemudian, saya memulai merek saya sendiri bernama Elodie Bali untuk memperkenalkan produk Indonesia ke Perancis. Saya mulai menjualnya dalam bentuk impor langsung di sebuah toko online di Perancis, dan responsnya luar biasa. Terutama karena saya menunjukkan proses perubahan yang saya alami sendiri setelah menggunakan produk tersebut, hal itu memberikan kepercayaan yang besar kepada orang-orang. Pada tahun kedua, perubahan yang benar-benar luar biasa terjadi. Pengikut Instagram saya melampaui 500.000. Seiring dengan semakin aktifnya media sosial saya juga mulai menghasilkan uang dari sponsor produk dan iklan. Merek kosmetik Indonesia mulai meminta saya untuk mereview produk mereka, dan beberapa media di Perancis juga meminta wawancara. Mendapat simpati yang luar biasa dari orang-orang di seluruh dunia, saya menjadi yakin, saya harus menyampaikan filosofi yang saya pelajari di Indonesia ini kepada lebih banyak orang, terutama kepada orang-orang di kampung halaman saya, Perancis. Namun, pada saat itu, di sudut hati saya, kerinduan akan Perancis mulai muncul. Terutama, saya sangat merindukan orang tua saya.
Meskipun kami sering melakukan panggilan video, saya ingin bertemu langsung dan menunjukkan perubahan saya kepada mereka. Ketika ibu saya berkata, Elodie, kamu benar-benar cantik sekarang. Kapan-kapan pulanglah dan ajari kami rahasianya, saya membuat keputusan. Sudah waktunya untuk kembali ke Perancis dan membagikan apa yang telah saya pelajari. 2 tahun di Indonesia benar-benar seperti mimpi. Saya terlahir kembali menjadi manusia baru di Indonesia, dan sekarang saya ingin membawa perubahan itu ke Perancis. Saya sangat penasaran bagaimana orang-orang Perancis akan menerima perubahan saya, dan bagaimana reaksi orang-orang yang pernah meremehkan saya. Akhirnya tiba saatnya untuk benar-benar kembali ke Perancis. Dengan membawa semua yang telah saya bangun selama 2 tahun di Indonesia, hati saya bersemangat sekaligus sedikit gemetar menuju kampung halaman. Saya sangat penasaran bagaimana orang-orang yang pernah menertawakan saya akan menerima perubahan ini. Di Bandara Ngurah Rai, sambil bersiap naik pesawat ke Paris, saya mengenang saat-saat terakhir saya di Indonesia. Dewi mengantar saya ke bandara dan berkata sambil menangis, "Kak, meskipun sudah di Perancis, jangan lupakan tempe, ya." Saya pun merasa haru. Indonesia bukan hanya tempat tinggal sementara bagi saya. Itu adalah negara yang telah memberi saya kehidupan baru. Setelah penerbangan selama lebih dari 15 jam, saya tiba di Bandara Charles de Gaulle. Saat saya keluar ke lobi kedatangan, ibu saya sudah berdiri di sana. Tapi reaksinya benar-benar mengejutkan. Ia hanya terdiam menatap saya, membeku di tempat. Elodie. Kah? Tanya ibu saya dengan ragu. Saya tersenyum dan menjawab, ya, Bu. Ini aku. Tiba-tiba ibu saya mulai menangis. Benarkah ini Elodie? Maafkan ibu. Kamu menjadi begitu cantik sampai ibu tidak mengenalimu. Mendengar kata-kata itu, perasaan saya campur aduk. Senang. Tapi juga sedikit sedih. Reaksi ibu saya membuat saya sadar betapa drastisnya perubahan saya. Di dalam mobil menuju rumah, ibu terus menatap saya dan berkata, benar-benar tidak bisa dipercaya. Ibu tidak menyangka kamu bisa berubah seperti ini. Kulitmu jadi bersih, kamu lebih langsing, dan entah kenapa kamu terlihat lebih percaya diri. Perasaan saat tiba di rumah kami di arondisemen ke-16 juga aneh. Semuanya masih sama seperti dulu, hanya saya yang telah berubah total. Kamar saya juga masih sama, tetapi ketika saya bercermin, saya benar-benar terlihat seperti orang lain. Ayah saya, yang pulang kerja, juga sangat terkejut melihat saya. Apakah ini benar-benar putriku? Apa yang kamu lakukan di Indonesia? Tanyanya dengan heran. Saat makan malam hari itu, saya menceritakan pengalaman saya di Indonesia. Tentang jamu, tempe, luluran, hingga kata-kata yang diberikan oleh dokter kulit itu. Orang tua saya mendengarkan cerita saya dengan penuh keheranan. Tapi, Elodie, benarkah pengikut Instagrammu sudah lebih dari 500.000? Tanya ayah. Sebenarnya, orang tua saya sulit percaya bahwa saya menghasilkan uang dari media sosial. Tapi setelah saya menunjukkan akun saya dan menjelaskan pendapatan dari sponsor dan penjualan produk, mereka benar-benar terkejut. Beberapa hari kemudian, saat yang saya nantikan tiba. Teman sekelas SMA saya, Clara, menghubungi saya. Elodie, kamu sudah kembali ke Perancis, kan? Ayo kita bertemu. Saya membuat janji untuk bertemu Clara di sebuah kafe di Champs-Élysées. Saya sengaja datang dengan gaya pakaian yang biasa saya kenakan di Indonesia, atasan rajut sederhana, celana jeans, dan riasan natural. Saat saya masuk ke kafe, Clara tidak mengenali saya. Setelah saya melambaikan tangan dan memanggil namanya, mulutnya ternganga. Elodie? Benarkah ini kamu? Bohong. Kamu benar-benar berbeda. Reaksi Clara sangat lucu. Awalnya ia terkejut, tetapi perlahan ekspresinya berubah menjadi sedikit cemburu. Apa ini semua kamu lakukan sendiri? Jangan-jangan kamu melakukan sesuatu? Operasi plastik, sedot lemak. Saat itu, saya tersenyum tenang dan berkata, yang kupelajari di Indonesia adalah memulai dari merawat tubuh dari hati. Aku berubah dari dalam, bukan dari luar. Clara bertanya, apa maksudmu? Mana mungkin bisa berubah sebanyak ini hanya dengan itu? Saya pun menceritakan pengalaman saya di Indonesia satu persatu. Pola makan, olahraga, gaya hidup, dan perubahan pola pikir. Tetapi di tengah pembicaraan, Clara berkata, oh ya, Elodie, aku akan memperkenalkanmu pada temanku, sambil memanggil seseorang. Ternyata Clara datang bersama temannya hari ini. Jean-Pierre, kemarilah. Ini teman SMA-ku yang kuceritakan, Elodie. Jean-Pierre adalah seorang arsitek berusia 29 tahun. Ia tinggi dan cukup tampan, tipe pria yang biasanya disukai Clara. Clara memperkenalkan saya dengan nada sedikit pamer, tetapi reaksi Jean-Pierre di luar dugaan. Halo, Elodie. Anda datang dari Indonesia. Anda punya aura yang spesial. Jean-Pierre menunjukkan minat yang lebih besar pada saya daripada pada Clara, membuat ekspresi Clara sekejap menjadi masam. Saya memperkenalkan diri, saya Elodie. Dan Jean-Pierre kembali berkata,
Anda datang dari Indonesia. Ya, Anda punya aura yang spesial. Clara mencoba menyela, dia temanku. Dia asli orang Paris. Tetapi Jean-Pierre terus menunjukkan minatnya pada saya. Sejak saat itu, Jean-Pierre dan saya mulai berkomunikasi secara alami. Awalnya hanya sebagai teman, tetapi setiap kali kami bertemu, ia selalu tertarik dengan cerita saya dan ingin tahu lebih banyak tentang budaya Indonesia. Sekarang, hubungan kami bisa dibilang sedang dalam tahap yang baik. Clara, setelah itu, terus-menerus menghubungi saya dan bertanya, bagaimana caranya kamu bisa berubah seperti itu? Apa aku juga bisa kalau pergi ke Indonesia? Clara yang dulu mengabaikan saya, kini iri pada saya. Sebulan kemudian, sebuah peristiwa besar terjadi. Ada acara reuni SMA. Awalnya saya tidak berniat datang, tetapi ibu saya berkata, coba saja datang sekali. Tunjukkan pada mereka betapa kamu telah berubah. Jadi, saya memutuskan untuk pergi. Reaksi di lokasi reuni benar-benar luar biasa. Tidak ada seorang pun yang mengenali saya. Bahkan Jonathan pun. Saat melihat saya, bertanya, maaf, apakah Anda guru baru? Jonathan, ini aku, Elodie. Ekspresi Jonathan saat saya mengatakan itu tidak akan pernah saya lupakan. Dengan wajah sangat terkejut, ia bertanya kembali, Elodie, benarkah ini kamu? Malam itu di acara reuni, semua orang mengerumuni saya. Elodie, bagaimana kamu bisa berubah seperti ini? Apa yang kamu lakukan di Indonesia? Beritahu kami sedikit rahasianya. Jonathan juga terus berada di sekitar saya, mencoba untuk berbicara. Tapi saya tidak lagi merasakan debaran yang sama seperti dulu. Sebaliknya, saya berpikir, kenapa orang ini terlihat begitu dangkal? Saat itulah saya sadar. Yang berubah bukan hanya penampilan saya, hati, cara berpikir, dan nilai-nilai saya, semuanya telah berubah. Beberapa bulan kemudian, dengan bantuan orang tua saya membuka toko fisik Elodie, Bali di Paris. Ayah saya membantu dengan urusan hukum, dan ibu saya memberikan saran untuk desain interior toko. Orang tua saya berkata, jika ini yang ingin kamu lakukan, kami akan mendukungmu, dan mereka juga membantu dengan modal awal. Itu adalah ruang untuk memperkenalkan filosofi dan produk kecantikan ala Indonesia yang saya alami kepada masyarakat Prancis. Meskipun tokonya kecil, saya membuatnya menjadi ruang di mana orang bisa merasakan produk kosmetik pilihan saya dari Indonesia sekaligus mencicipi beberapa makanan sehat khas Indonesia. Sejak hari pembukaan, orang-orang berdatangan. Tidak hanya pengikut Instagram saya, tetapi juga media Prancis menunjukkan minat. Sebuah artikel bahkan terbit dengan judul, Rahasia Kecantikan yang Ditemukan Seorang Parisienne di Indonesia. Ibu saya, sambil menyaksikan saya tumbuh, terlihat sangat bangga. Terutama kata-kata yang diucapkan ibu pada hari pembukaan toko sangat membekas di ingatan saya. Elodie, ibu tidak pernah menyangka kamu akan menjadi seperti ini. Hari itu di bandara saat ibu tidak mengenalimu, itu adalah kesalahan paling membahagiakan dalam hidup ibu. Ibu saya juga, karena pengaruh saya, mulai mencoba makanan Indonesia dan meniru cara perawatan kulit ala Indonesia. Ayah saya juga jadi suka soto ayam dan berkata, sup ini rasanya begitu kaya. Ya, makanan Indonesia sepertinya benar-benar sehat. Kini, toko saya telah menjadi destinasi J-Beauty, Indo Beauty yang cukup terkenal di Paris. Setiap hari, wanita-wanita Perancis datang untuk belajar tentang filosofi kecantikan Indonesia dan mendengarkan kisah pengalaman saya. Beberapa waktu lalu, sebuah majalah terkenal Perancis meminta wawancara. Di akhir wawancara, reporter bertanya, apa arti Indonesia bagi Anda? Saya menjawab dengan tenang, Indonesia adalah negara yang telah mengubah cermin saya, dari cermin yang hanya menunjukkan kekurangan, menjadi cermin yang memancarkan keunikan diri. Setelah wawancara selesai, saya pulang ke rumah dan berbincang sambil minum teh dengan ibu. Ibu saya menggenggam tangan saya erat dan berkata, Elodie, ternyata bekas luka itu bukan untuk disembunyikan, tapi untuk dimekarkan. Ya, kamu telah membuktikannya. Sekarang saya benar-benar bahagia. Hubungan saya dengan Jean-Pierre berjalan lancar, dan bisnis toko saya juga sukses. Yang terpenting, saya bisa mencintai diri saya sendiri. Hati yang merawat tubuh, yang saya pelajari di Indonesia, telah sepenuhnya mengubah hidup saya. Kadang-kadang saat bertemu Jonathan atau teman-teman lama, perasaan saya menjadi aneh. Mereka masih sama seperti dulu, sementara hanya saya yang telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Setiap kali itu terjadi, saya menyadari betapa berharganya waktu yang saya habiskan di Indonesia. Sampai sekarang, setiap hari saya masih makan tempe, minum jamu, dan melakukan luluran. Dan yang terpenting, sambil bercermin, saya berkata pada diri sendiri, kamu sudah bekerja keras hari ini, mari kita hidup sehat juga besok. Seiring dengan kesuksesan toko, banyak peristiwa berarti yang terjadi. Ada seorang pelanggan yang paling saya ingat, namanya Marie. Seorang wanita berusia 30-an, yang juga sangat menderita karena jerawat seperti saya dulu. Ia datang ke toko dan bertanya, apakah benar kulit bisa membaik hanya dengan makan makanan Indonesia? Saya menceritakan pengalaman saya di Indonesia secara detail kepadanya.
tentang kekuatan jamu dan tempe, hingga pentingnya merawat diri. Ia mendengarkan dengan sangat serius dan berkata, saya ingin mencobanya sekali. Sebulan kemudian, Mari datang lagi ke toko, dan saya benar-benar terkejut. Kulitnya jelas menjadi lebih bersih. Berkat Anda, hidup saya berubah, katanya sambil berlinang air mata. Saat itu, saya kembali menyadari betapa berartinya pekerjaan yang saya lakukan. Ibu saya, yang melihat perkembangan saya, sangat bangga. Ia sering datang ke toko untuk mengobrol dengan pelanggan atau membantu saya saat sibuk. Yang paling mengejutkan adalah ketika ibu saya mulai belajar masakan Indonesia dan membuat acar sendiri. Elodie, ternyata membuat acar ini susah juga, ya. Orang Indonesia memang hebat, katanya sambil terus belajar dengan giat. Ayah saya juga sangat menyukai soto ayam dan sering berkata, sup ini rasanya begitu kaya, ya. Makanan Indonesia sepertinya benar-benar sehat. Di tengah semua itu, sebuah peristiwa unik terjadi. Salah satu teman dari kelompok yang dulu merundung saya di SMA, Sophie, datang ke toko. Awalnya ia tidak mengenali saya, tetapi setelah saya memperkenalkan diri, ia sangat terkejut. Elodie, benarkah ini kamu? Bohong, kamu benar-benar orang yang berbeda. Sophie melihat sekeliling toko saya dan berkata, kamu benar-benar hebat, ya? Sampai punya bisnis seperti ini. Sikapnya sangat berbeda dari dulu yang meremehkan saya. Justru, ekspresinya terlihat iri. Elodie, aku juga punya masalah kulit. Apa aku bisa sepertimu? Saya menjawab dengan senyum, tentu saja. Siapapun bisa. Yang paling penting adalah hati untuk mencintai diri sendiri. Sejak saat itu, Sophie menjadi pelanggan tetap di toko. Ia mencoba makanan Indonesia, meniru cara perawatan kulit ala Indonesia, dan perlahan menunjukkan perubahan. Beberapa bulan kemudian, majalah terkenal Perancis, Marie Claire, meminta wawancara. Reporter datang ke toko dan mendengarkan cerita saya, sambil mencatat dengan sangat tekun. Nona Elodie, ini perubahan yang luar biasa. Tapi, aspek apa dari Indonesia yang paling istimewa? Saya menjawab, orang Indonesia lebih mementingkan kesehatan dari dalam daripada penampilan luar. Mereka tidak berusaha untuk menjadi cantik, tetapi berusaha untuk menjadi sehat. Perbedaan itu sangat besar. Reporter melanjutkan pertanyaannya. Lalu, adakah pesan yang ingin Anda sampaikan kepada wanita Prancis? Bekas luka bukan untuk disembunyikan, tetapi untuk dimekarkan. Saya juga pernah hidup dengan hanya melihat kekurangan saya, tetapi di Indonesia, saya bisa menemukan kelebihan saya. Saya ingin semua orang tahu bahwa setiap orang memiliki kecantikannya sendiri. Reporter bertanya untuk terakhir kalinya, apa arti Indonesia bagi Anda? Saya menjawab dengan tenang, Indonesia adalah negara yang telah mengubah cermin saya. Dari cermin yang hanya menunjukkan kekurangan, menjadi cermin yang memancarkan keunikan diri. Setelah wawancara itu dimuat menjadi artikel, semakin banyak orang yang datang ke toko. Terutama para wanita muda yang berjuang dengan masalah kepercayaan diri. Melihat mereka, saya teringat pada diri saya yang dulu. Suatu hari, sebuah peristiwa yang sangat mengharukan terjadi. Seorang gadis berusia 16 tahun datang bersama ibunya. Katanya, gadis itu tidak mau pergi ke sekolah karena jerawatnya. Saya menceritakan kisah saya saat SMA kepadanya. Kakak juga dulu begitu. Benci melihat cermin, benci bertemu orang. Tapi lihat sekarang, kakak bisa berubah seperti ini. Gadis itu bertanya, benarkah, Kak? Apa aku juga bisa seperti kakak? Saya menjawab dengan suara penuh keyakinan, tentu saja. Yang paling penting adalah jangan menyerah pada dirimu sendiri. Sejak saat itu, gadis itu datang ke toko setiap minggu untuk mencoba makanan Indonesia dan belajar cara merawat kulit. Beberapa bulan kemudian, dengan wajah yang jauh lebih ceria, ia melapor, Kak, teman-temanku bilang aku jadi cantik sekali. Hubungan saya dengan Jean-Pierre juga semakin dalam. Ia sangat memahami dan mendukung pekerjaan saya. Elodie, pekerjaanmu ini sangat berarti. Kamu memberikan harapan kepada banyak orang, katanya. Suatu malam, saat berjalan-jalan di sepanjang sungai Seine, Jean-Pierre dan saya berbincang. Elodie, melihatmu membuatku banyak belajar. Sungguh luar biasa bagaimana seseorang bisa berubah. Aku juga dulu tidak pernah menyangka bisa menjadi seperti ini. Aku belajar banyak hal di Indonesia. Kalau begitu, aku juga ingin pergi ke Indonesia. Bersamamu. Mendengar kata-kata itu, saya sangat bahagia. Suatu saat nanti, saya ingin pergi ke Indonesia bersama Jean-Pierre dan menunjukkan tempat-tempat di mana saya pernah tinggal. Pada hari ulang tahun pertama toko, seorang pelanggan yang sangat istimewa datang. Itu adalah Jonathan. Ia ragu-ragu sejenak di depan toko sebelum akhirnya masuk. Elodie, kamu hebat sekali. Tidak kusangka kamu melakukan hal seperti ini. Jonathan tampak canggung sambil melihat-lihat produk. Apa ada produk yang bisa dipakai pria? Tanyanya. Saya tersenyum dan merekomendasikan produk yang cocok. Jonathan, kejadian waktu SMA itu sudah masa lalu. Justru karena kejadian itulah, aku bisa menjadi diriku yang sekarang. Ketika Jonathan berkata, maafkan aku, Elodie.
Waktu itu aku benar-benar kekanak-kanakan, saya merasa benar-benar lega. Bekas luka itu sudah tidak lagi berpengaruh pada saya. Beberapa hari setelah artikel wawancara terbit, kata-kata yang diucapkan ibu saya sangat mengharukan. Elodie, ibu tidak pernah menyangka kamu akan menjadi seperti ini. Hari itu di bandara saat ibu tidak mengenalimu, itu adalah kesalahan paling membahagiakan dalam hidup ibu. Ibu menggenggam tangan saya erat saat berbicara, matanya berkaca-kaca. Yang kamu pelajari di Indonesia bukan hanya cara menjadi cantik, tapi cara mencintai diri sendiri, ya. Ibu juga banyak belajar. Sekarang saya benar-benar bahagia. Toko terus berkembang, dan banyak orang mendapatkan harapan melalui cerita saya. Hubungan saya dengan Jean-Pierre berjalan lancar, dan yang terpenting, saya bisa mencintai diri saya dengan tulus. Kadang-kadang saya merindukan Indonesia dan melakukan panggilan video dengan Dewi. Kak, di Perancis masih makan tempe, kan? Tanyanya. Saya selalu menjawab, tentu saja. Setiap hari aku makan. Ajaran yang saya pelajari di Indonesia bahwa bekas luka bukan untuk disembunyikan, tetapi untuk dimekarkan telah menjadi moto hidup saya. Sekarang setiap kali bercermin, saya berkata pada diri sendiri, kamu sudah bekerja keras hari ini. Mari kita hidup sehat juga besok. Saya harap cerita saya bisa membantu seseorang. Saya ingin semua orang tahu bahwa siapapun bisa berubah dan menemukan kecantikannya sendiri. Seperti yang saya pelajari di Indonesia, perubahan dimulai dari dalam, bukan dari luar. Cerita hari ini sampai di sini. Jika Anda menyukainya, jangan lupa untuk berlangganan dan memberikan suka. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu berharga Anda bersama saya. Saya berharap dapat bertemu Anda lagi dengan cerita yang lebih mendalam di masa depan.